wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Syukur alhamdulillah. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, di sini apakah sudah masuk semua atau mungkin ada yang sakit? Izin? Siapa Masuk yang nggak semua. Masuk semua? Masuk. Oh, gipun. Kalau begitu, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa. Mulai. Selesai. Baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Syahidi, Hadir. Alif Mamluah, Hadir. Farid, Hadir. Iva, Hadir. Safwatul Mala, Hadir. Syahril Mubarok, Hadir. Nova, Hadir. Putri. Hadir. Oh, baik. Masuk semua ya. Ya, Bu. Sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya dulu. Apakah kalian masih ingat pada pembelajaran minggu lalu? Yaitu tentang apa? Masih ingat? Ingat Bu. Apa? Ekosistem. Ya, ekosistem. Di sini siapa yang bisa masih ingat materi tentang ekosistem? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Mala. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, benar sekali. Selain itu, di ekosistem itu terdapat komponen. Yaitu komponen apa saja? Abiotik dan Sama? biotik. Oh ya, lalu untuk komponen abiotik itu apa saja? Ayo, masih ingat siapa? Ya, Cahaya matahari, Ya. tanah, Ya. air, udara, suhu, kelembaban. ya, benar sekali. Jadi itu ya. Jadi ekosistem itu terbagi menjadi dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Antar populasi ya, itu ada dua, yaitu alelopati sama kompetisi. Sedangkan yang interaksi antar organisme itu kan ada simbiosis itu ya. Simbiosis itu ada 3, apa saja? Simbiosis mutualisme. Ya, terus Komensalisme. lalu Parasitisme. ya, parasitisme. Jadi itu kalian harus mengingatnya. Lalu untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhan kingdom pelantai. Ya. Ya. Jadi pada materi ini tujuannya yaitu siswa mampu memahami dasar pengelompokan kingdom pelantai. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri umum kingdom pelantai. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi, membedakan, dan mengomunikasikan ciri divisi kingdom pelantai. Yang keempat yaitu menjelaskan daur hidup Bryophyta. Dan yang kelima, siswa mampu mengklasifikasikan tumbuhan lumut lengkap dengan contoh spesiesnya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhan kingdom pelantai, yaitu di mana di sini itu terdapat ada tanaman pakis, paku, lalu ada lumut dan mempunyai tumbuhan. Bentar ya. Nah, di sini ada tumbuhan lumut sama paku. Sini tumbuhan lumut yaitu ini Bryophyta, sedangkan tumbuhan paku Pterodophyta. Sedangkan untuk tumbuhan pakis kebetulan di rumah tidak ada tumbuhan pakis. Jadi kalian bisa searching atau browsing di internet mengenai tumbuhan pakis, tumbuhan berbunga serta tumbuhan berbiji. Jadi anak-anak, kalian sudah tahu kan apa itu tumbuhan paku, pakis? Tahu. Lumut? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Ya. Jadi pakis itu juga ada yang bisa dimasak buat sayur, enak itu. Lalu untuk materi kali ini kita akan
membagi menjadi 4 kelompok. Ya, jadi setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Jadi kalian di sini akan mengamati tumbuhan lumut dan paku yang ibu bawa tadi. Jadi di sini kalian bentuk dengan kelompok kalian, yaitu setiap kelompok 5 orang ya. Jadi Ya. di kelompok itu kalian akan mengamati tumbuhan lumut tersebut. Ya, Iya, kita Bu. bahas lumut terlebih dahulu. Lalu kalian gambar bagiannya itu ada apa saja. Lalu ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan itu. Bukan hanya tumbuhan lumut, tapi juga pada tumbuhan kingdom plantae tersebut. Entah itu paku, lumut, pakis, dan lain-lain. Dan juga ketika kalian menggambar, kalian juga akan dalam melakukan presentasi itu, yaitu dari kalian sendiri, yaitu individu, bukan kelompok. Jadi kalian belajar terlebih dahulu ke kelompok kalian menganalisis, kalian melakukan observasi pengamatan pada tumbuhan lumut tersebut dan tumbuhan paku. Lalu setelah itu kalian tulis di buku penelitian kalian. Nanti setelah kalian selesai, nanti kalian bisa melakukan suatu diskusi yang mana apa saja ya yang terjadi pada tumbuhan lumut tersebut, lalu klasifikasinya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, lalu apa perbedaan dan kesamaan dari tanaman tersebut yang ada di lingkungan kalian. Iya, Bu. Silahkan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Setelah itu silahkan kalian amati tumbuhan lumut yang ibu bawa tadi. Ya, Iya. ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk melakukan diskusi serta pengamatan. Setelah itu silahkan kalian presentasikan. Itu individu ya, bukan kelompok. Iya, Untuk Bu. presentasi kalian melakukan secara individu. Ya sudah, silahkan kerjakan. 10 menit kemudian. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Di sini karena perwakilan yaitu individu yang maju, silahkan siapa di sini yang mau maju untuk mempresentasikan hasil pengamatan serta diskusinya mengenai tumbuhan kingdom plantae. Dipilih dah, Bu. Dipilih? Iya. Yakin dipilih? Iya. Oke. Ibu tunjuk Farid. Maju. Iya, Bu. Farid mempresentasikan hasil diskusi serta pengamatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatan yang saya lakukan, yakni tentang persamaan antara kingdom plantae dan tumbuhan lainnya, yakni dapat melakukan fotosintesis. Bagian tubuhnya adalah ada akar, batang, dan daun. Lumut diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu lumut daun, seperti contoh yang dibawakan oleh Bu Guru tadi. Yang kedua lumut hati, dan yang ketiga lumut tanduk. Lumut merupakan tumbuhan darat pertama dengan susunan tubuh yang sederhana. Secara khusus, lumut dikenal sebagai tumbuhan tidak berpembuluh yang tidak memiliki organ tubuh sebenarnya dan hanya memiliki organ yang menyerupai akar, batang, dan daun. Selain itu, lumut juga merupakan tumbuhan pelopor yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh, karena mereka mampu membentuk koloni yang dapat menjangkau area secara luas. Sudah? Sudah. Ya, diberi oplos untuk Mbak Farid. Oplosnya mana oplos? Ya, terima kasih Farid. Silakan duduk. Hasil bisa buat. Baik anak-anak, karena presentasinya sudah selesai, yaitu Farid sudah mau mempresentasikan dari perwakilan semua anak ya. Jadi karena waktunya memang mepet,
Jadi sebagai bahan evaluasi Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi tugas ini kalian kerjakan ya. Jadi Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan ya. Iya. Jadi kalian kerjakan dulu. Ya. Ini Noval, silahkan bagikan ke teman-temannya ya. Dikerjakan ya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silahkan dikerjakan. Ya, Bu. 5 menit kemudian. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan lembar jawabannya dikumpulkan. Ayo Noval, dikumpulkan. Ya, terima kasih ya. Oke, baik. Karena evaluasi sudah selesai, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang bisa menyimpulkan, mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu, ciri-ciri dari kingdom pelantai itu? Saya. Ya, apa? Ciri-ciri umum kingdom pelantai yaitu adalah organisme multiseluler yang mencakup tanaman berbunga, pakis, lumut, dan ganggang hijau. Ya. Organisme yang termasuk ke dalam kingdom pelantai biasa disebut dengan tumbuhan atau tanaman. Ciri khas kingdom pelantai adalah memiliki dinding sel dan klorofil serta mampu melaksanakan fotosintesis. Ya, jadi tumbuhan kingdom pelantai ini yaitu bisa berfotosintesis. Mengapa? Kenapa mereka bisa berfotosintesis? Siapa? Ada yang bisa jawab? Gak ada? Ya, jadi kenapa mereka bisa berfotosintesis? Karena mereka memiliki kloroplas. Apa itu? Yaitu kloroplas itu hanya dimiliki oleh tumbuhan hijau, yaitu hanya tumbuhan yang hijau dapat melakukan fotosintesis, yaitu dia memiliki kloroplas. Tapi bukan berarti tumbuhan yang tidak berwarna hijau itu memiliki kloroplas. Mereka memiliki kloroplas tapi hanya sedikit. Jadi ketika mereka melakukan fotosintesis, yaitu mereka dibantu dengan cahaya dan sinar matahari, yaitu berupa sinar matahari. Ya. Iya. Jadi, Ibu di sini akan mengklasifikasikan mengenai kingdom pelantai, yaitu di mana kingdom pelantai ini merupakan organisme multiseluler eukariota yang mencangkup tanaman berbunga, pakis, lumut, dan ganggang hijau. Lalu ciri khas kingdom pelantai ini yaitu dia itu memiliki dinding sel dan klorofil serta mampu melakukan fotosintesis. Lalu untuk ciri-ciri kingdom pelantai yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel ya, kloroplas dan vakuola serta plastida. Lalu dia bersifat autotrof, yaitu dapat membuat makanan sendiri. Merupakan ketika melakukan fotosintesis dengan bantuan klorofil dan sinar matahari. Dalam rantai makanan, kingdom pelantai berperan sebagai produsen. Lalu dia merupakan multiseluler, yaitu terdiri dari banyak sel, memiliki akar, batang, daun yang jelas. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa tugasnya, silahkan kalian cari tumbuhan paku di sekitar rumah kalian ya. Lalu kalian bawa untuk pertemuan yang selanjutnya akan datang. Ya. Iya. Jadi kita selanjutnya akan bahas tentang tumbuhan paku, yaitu Pterodophyta. Kita akan bahas tumbuhan paku. Lalu jangan lupa silahkan kalian meresum mengenai materi paku tersebut. Jadi jangan lupa dikerjakan ya. Iya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Gak ada? Bu. Gak ada. Sudah paham ya semuanya ya? Paham. Jadi selain kalian belajar di sekolah, kalian juga bisa belajar di tempat lain. Entah itu di perpus, di internet juga bisa. Punya smartphone semua kan ya? Ya, jadi kalian silahkan browsing, cari mengenai materi paku ya. Mungkin itu saja. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doa.
Berdoa mulai. Selesai. Sebentar. Oh ya, silahkan anak-anak berkemas terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Berkemas. Minta tolong itu kertasnya, Mbak. Malah. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya untuk belajar. Iya. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.